mengenal aneka kopi susu yang beredar di pasaran. Untuk saya, kehadiran kopi susu yang merebak di mana-mana adalah fenomena unik yang layak diapresiasi. Karena rupa-rupa kreativitas hadir tumpah ruah di sini. Awalnya banyak yang meramal bahwa era kopi susu akan sirna dalam sekejap. Buktinya sudah beberapa tahun menjelang sejak munculnya kopi tuku, keriuhan perkopi susuan masih saja ramai. Gerai-gerai kecil yang khusus menjual kopi susu pun terus bertumbuh. Kedai-kedai kopi spesialty pun turut serta mengeluarkan menu kopi susu signature mereka. Kopi susu hingga hari ini tetap berkibar di antara ragam jenis kopi yang katanya serius. Meski kopi susu tak kalah seriusnya. Tapi kali ini saya tak ingin membahas soal fenomena kopi susu. Tapi ingin mengulik beragam-ragam kopi susu yang ternyata dimanapun kedai kopinya menunya hampir mirip dengan bahan dasar kopi, susu, es atau kopi, susu, gula, es. Selesai. Kopi susu pada masa lalu hadir dalam wujud cafe latte, cappuccino, macchiato, dan teman-temannya. Hanya kopi dan susu saja, tanpa gula, tanpa sirup perasa. Pun secara tradisional kopi susu adalah kopi, SKM, dan gula. Dua jenis kopi susu ini masih ada hingga sekarang. Tak tergeser laju waktu. Abadi seperti kerinduan tampaknya. Hahaha. Namun kopi susu era sekarang didominasi oleh cubitan rasa manis. Yang rasanya asyik, mudah diterima bahkan untuk mereka yang tak mengerti kopi. Kopi susu ini dikenal dengan kopi susu aren. Kopi susu ini menggunakan campuran gula aren, gula jawa, gula merah, gula kelapa atau segala gula-gulaan selain gula pasir. Rasa yang dihasilkan memang beneran mudah dicintai. Selain gula-gulaan, ada pula kopi susu dengan perasa. Paling dominan biasanya menggunakan pandan. Kopi susu pandan kemudian ramai di mana-mana. Beberapa kedai kopi sukses meluncurkan kopi pandan yang enak. Sisanya hampir nyaris seperti menyeruput cendol atau kolak tanpa isian cendol dan pisangnya. Ya, setidaknya itu yang pernah saya alami. Selain gula dan pandan, ada pula kopi susu yang menggunakan kelapa. Entah itu air kelapa atau pula santan pada kelapa. Kedua bahan kelapa ini memang memberi sensasi yang menyenangkan jika tepat campurannya. Saya sendiri suka dengan kopi susu yang dicampur air kelapa. Rasanya segar tapi tak membuat enek. Pun ada juga yang dicampur madu, krim, coklat, dan banyak lagi. Favorit saya tetap kopi susu dengan gula aren. Begitu sederhana namun mengasyikkan. Kopi susu boleh hadir dengan gaya dan rasa yang berbeda-beda. Namun hampir semua pelaku bisnis kopi susu ini setuju bahwa kopi susu mereka tidak akan pernah sama nikmatnya tanpa sentuhan robusta. Pemilihan ini mungkin karena karakteristik robusta yang bold dan body atau juga karena harga kopi ini yang relatif murah. Itu kenapa banyak yang menggunakan campuran robusta dan arabica untuk menciptakan formula coffee blend untuk kopi susu. Meskipun tidak semua, ya. Berterima kasihlah pada robusta yang sering dituduh memberi debar-debar berlebihan karena kandungan kafeinnya. Bicara kopi susu, apa merek kopi susu favoritmu? Cara membuat kopi susu 1 liter, simak tips ini. Sajian kopi susu 1 liter sedang tren sekarang ini, apakah kamu salah satu penikmatnya? Bagaimana cara membuat kopi susu untuk kapasitas 1 liter? Tentu proses seduhnya akan sedikit berbeda jika dibandingkan dengan membuat secangkir kopi susu. Bahkan tiap orang memiliki gaya masing-masing selama menyajikannya, namun setidaknya sebelum memulai menyajikan kopi susu buatan kamu, sebaiknya ambil waktu sejenak untuk memahami tiap prosesnya. Kopi susu yang nikmat bukan dibuat secara intuisi, melainkan butuh ketelitian agar nikmatnya konsisten untuk sajian-sajian berikutnya. Hampir semua orang menikmati setiap teguk kopi susu, disajikan hangat maupun dingin tetap memberikan kesan khas dari sajian ini. Paduan nikmatnya kopi dan manisnya susu segar, menjadikan sajian kopi susu ramah untuk banyak orang. Maka tidak heran, jika kini ramai yang memandang ini sebagai peluang usaha,
Kopi susu 1 liter pun menjadi lahan bisnis baru di era industri kopi. Namun, terlepas apakah kopi susu ini dibuat untuk bisnis atau untuk kebutuhan minum kopi di rumah, berikut tips cara membuat kopi susu 1 liter. 1. Gunakan kopi segar. Paling utama dari sajian kopi susu tentunya biji kopi seperti apa yang digunakan. Untuk hasil sajian dengan cita rasa optimal, sangat direkomendasikan menggunakan biji kopi yang segar. Karena bubuk kopi yang sudah digiling terlalu lama umumnya senyawa rasa sudah terpapar udara. Karakter kopi seperti apa yang sesuai untuk dibuat sajian kopi susu? Paling nikmat kopi susu dengan rasa yang seimbang antara kopi dan susunya, maka baiknya menggunakan kopi dengan cita rasa yang kuat. Biji kopi dengan cita rasa yang kuat bisa kamu dapatkan jika menggunakan kopi susu blend, racikan eksklusif antara Arabica dan Robusta. Sajian kopi susu 1 liter sedang tren sekarang ini, apakah kamu salah satu penikmatnya? Bagaimana cara membuat kopi susu untuk kapasitas 1 liter? Tentu proses seduhnya akan sedikit berbeda jika dibandingkan dengan membuat secangkir kopi susu. Bahkan tiap orang memiliki gaya masing-masing selama menyajikannya, namun setidaknya sebelum memulai menyajikan kopi susu buatan kamu, sebaiknya ambil waktu sejenak untuk memahami tiap prosesnya. Kopi susu yang nikmat bukan dibuat secara intuisi, melainkan butuh ketelitian agar nikmatnya konsisten untuk sajian-sajian berikutnya. Hampir semua orang menikmati setiap teguk kopi susu, disajikan hangat maupun dingin tetap memberikan kesan khas dari sajian ini. Paduan nikmatnya kopi dan manisnya susu segar, menjadikan sajian kopi susu ramah untuk banyak orang. Maka tidak heran, jika kini ramai yang memandang ini sebagai peluang usaha, kopi susu 1 liter pun menjadi lahan bisnis baru di era industri kopi. Namun, terlepas apakah kopi susu ini dibuat untuk bisnis atau untuk kebutuhan minum kopi di rumah, berikut tips cara membuat kopi susu 1 liter. 1. Gunakan kopi segar. Paling utama dari sajian kopi susu tentunya biji kopi seperti apa yang digunakan. Untuk hasil sajian dengan cita rasa optimal, sangat direkomendasikan menggunakan biji kopi yang segar. Karena bubuk kopi yang sudah digiling terlalu lama umumnya senyawa rasa sudah terpapar udara. Karakter kopi seperti apa yang sesuai untuk dibuat sajian kopi susu? Paling nikmat kopi susu dengan rasa yang seimbang antara kopi dan susunya, maka baiknya menggunakan kopi dengan cita rasa yang kuat. Biji kopi dengan cita rasa yang kuat bisa kamu dapatkan jika menggunakan kopi susu blend, racikan eksklusif antara Arabica dan Robusta. 2. Jenis susu kamu yang paling mengerti tiap proses nikmat membuat kopi susu, sehingga perlu dipertimbangkan penggunaan susu yang sesuai dengan kebutuhan. Sudah pasti kopi susu dengan menggunakan susu UHT akan berbeda dengan yang menggunakan susu kental manis. Namun demikian, cita rasa khas tiap susu memiliki penggemarnya masing-masing, dan menghasilkan sajian kopi susu nikmat yang ragam. Sesuaikan kebutuhan dan selera kamu akan kopi susu yang dibuat. Selanjutnya tentukan jenis susu yang digunakan yang mampu memenuhi kebutuhan dan selera. 3. Pilih cara seduh. Tidak ada aturan khusus yang mengharuskan kamu menggunakan alat kopi metode seduh tertentu ketika membuat kopi susu. Namun sebaiknya pilihlah alat kopi yang membuatmu antusias selama proses seduh berlangsung. Jika memerlukan sajian espresso, maka perlu alat espresso maker atau mesin espresso untuk membuatnya. Namun, bisa juga menggunakan cold brewer untuk sajian kopi susu dingin yang luar biasa. Secara umum untuk mempersiapkan kopi untuk sajian kopi susu, kebanyakan barista menggunakan alat kopi immersion yang membutuhkan perendaman bubuk kopi ketika ekstraksi. 4. Pertimbangkan rasio. Menentukan rasio bukan hanya untuk hasil kopi susu yang nikmat, melainkan untuk membantu kamu selama eksplorasi mencapai konsistensi dari hasil sajian kopi susu. Bukan hanya rasio antara penggunaan jumlah kopi berbanding dengan jumlah air seduhnya, tapi juga rasio antara kopi dan susu yang digunakan.
Jika rasio kopi dan susu dalam sajian 1 liter dalam persentase 85-15, maka kamu harus mempersiapkan rasio kopi dan air seduhan untuk penyajian 850 ml. Dalam hal ini akan sangat memudahkan jika memiliki timbangan digital selama proses menentukan rasio. 5. Opsional bahan tambahan eksplorasi rasa sangat perlu dilakukan, bahkan rasa penasaran kamu akan mendorong uji coba bahan apa lagi yang sesuai untuk dicampur ke kopi susu buatanmu. Bukan sekedar bahan tambahan biasa, tapi bahan yang mampu mengoptimalkan lagi cita rasa dari sajian kopi susu buatanmu. Untuk rasa kopi susu klasik, terpikir dalam benakmu untuk mencampurkan gula aren cair, menambahkan bahan lain seperti ekstrak sirup, bubuk matcha, bahkan cincau hitam sekalipun tidak ada salahnya jika sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. 6. Dingin atau hangat. Apakah hasil akhirnya disajikan secara dingin atau hangat? Maka hal ini akan memengaruhi proses membuat kopi susu. Jika ingin disajikan secara hangat tentu menggunakan alat kopi espresso maker atau mesin espresso sangat sesuai, bahkan susunya pun harus dikukus terlebih dahulu, agar suhu sajian seimbang selama prosesnya. Untuk menyajikan kopi susu secara dingin, bisa dimulai dari proses seduh dengan air seduhan bersuhu normal atau didinginkan ke kulkas untuk disajikan beberapa jam kemudian. Namun demikian, kopi susu dingin ataupun kopi susu hangat sama nikmatnya. Kopi susu merupakan sajian kopi untuk banyak orang, selain rasa nikmat yang ramah, juga nyaman untuk sebagian orang yang memiliki keluhan perut sensitif. Jika mengambil peluang untuk memanfaatkannya sebagai peluang usaha, kamu perlu mempertimbangkan kemasan dan desain yang menarik. Berbeda jika untuk minum kopi kebutuhan sehari-hari, cukup menggunakan server atau botol yang bisa menampung sajian kopi susu 1 liter. Kamu pernah membuat kopi susu untuk 1 liter? Bagaimana cara membuatnya? Apakah mengalami kesulitan selama prosesnya? Yuk berbagi pengalaman ketika menyeduh kopi susu buatanmu. Bikin kopi susu rumahan pakai alat kopi apa? Siapa yang tak suka kopi susu ala kedai kopi? Semua orang suka, tapi sayangnya tidak semua orang bisa buat seenak di kedai kopi. Kita semua tahu bahwa kopi susu atau es kopi susu adalah minuman semua orang. Dan setiap kedai kopi pasti memiliki signature es kopi susu andalan mereka masing-masing. Padahal jika ditarik ke belakang, kopi susu bukanlah sebuah barang baru. Nenek dan kakek kita sudah menikmati kopi susu di rumah meski tidak dikemas secara trendy dan kini. Kopi susu di era sekarang umumnya dibuat dengan mesin espresso di kedai kopi. Espresso yang tebal, kompleks dan kuat menjadi landasan untuk mencipta kopi susu segala rupa. Ditambah susu, es, gula, aren, madu, pandan, dan rupa-rupa lainnya. Sebenarnya semua orang bisa membuat kopi susu ala-ala tadi, namun memang terhalang mesin espresso saja. Tidak semua orang mampu menginvestasi mesin espresso di rumah. Bahkan mesin espresso rumahan saja harganya paling murah sekitar 2 jutaan. Lalu bagaimana? Adakah solusi yang sesuai budget agar setiap orang bisa membuat kopi susu sendiri demi hidup lebih hemat? Tentu ada. Espresso Maker Manual. Ada beragam alat pembuat espresso manual di pasaran. Harganya mulai dari kira-kira 800 ribuan hingga tak terhingga. Sebut saja Rockpresso, Vlair Espresso Maker, Bellman Stovetop dan banyak lagi. Atau yang model mini seperti Staresso, Nanopresso, Handpresso, Cavlano Compresso, Simpresso dan banyak lagi. Semua alat yang saya sebutkan ini mampu menghasilkan espresso berkualitas baik. Tak perlu listrik dan mudah dibawa kemana-mana. Kendalanya hanya pada konsistensi saja. Tapi jika sudah menemukan formula yang pas, kopi susu nikmat mampu kamu racik setiap hari. Mocha Pot. Alat pembuat kopi yang satu ini biasa lebih kita kenal dengan merek Bialetti. Dibanding Espresso Maker Manual, Mocha Pot jauh lebih terjangkau. Harganya berkisar 300 ribuan sampai tak terhingga. Tergantung jenis ukuran dan tipenya.
Saya sendiri memiliki Bialetti Dama 1 cup yang biasa saya pakai untuk membuat kopi susu. Cara kerjanya mudah sekali, tinggal diletakkan di atas kompor dan panas uap akan mengeluarkan kopinya di wadah atas. Kopi yang dihasilkan bukanlah espresso meski tampak mirip dan terkadang berkerma. Kopinya hitam pekat, karamel dan sungguh sedap dijadikan es kopi susu. Kelemahannya adalah terkadang hasil kopi tidak konsisten karena kita harus belajar soal panas api, level gilingan dan lain-lain. Cloth filter, atau lebih dikenal dengan penyaring kain kopi, ini sudah dikenal masyarakat luas sebagai kopi saring. Kedai kopi tradisional sering menggunakan alat ini dalam menciptakan kopi susu yang nikmat. Ini mungkin bisa menjadi pilihan termurah karena harganya yang berkisar dari 60 ribuan hingga seterusnya. Hanya saja untuk material kain tertentu ampas tipis kopi akan terikut dan kopi tak sejernih biasa. Juga kamu masih akan terbentur konsistensi karena alat ini benar-benar menggunakan kemampuan manual. Lalu bagaimana? Yang mana akan kamu pilih menjadi alat pembuat kopi susu yang akan menemani hari-harimu? Resep kopi, es kopi susu aren. Siapa yang tak pernah menikmati es kopi susu aren? Ya, minuman satu ini cukup dinikmati karena rasanya yang mudah diterima dan harganya cukup terjangkau. Sebenarnya kehadiran es kopi susu aren bukanlah hal yang baru di industri kopi kita. Merebaknya mungkin sudah beberapa saat lalu, namun kembali naik lagi karena orang-orang mencoba membuatnya sendiri di rumah. Pandemi membuat beberapa orang yang harus berdiam diri di rumah mencari-cari cara agar tak bosan. Dan untuk menghilangkan kebosanan mereka membuat aneka resep kopi, salah satunya si es kopi susu aren ini. Ditambah lagi beberapa kedai kopi kesayangan memilih tutup sebentar dan orang-orang cukup berhemat dan memilih menyeduh kopi susu di rumah. Naiklah kembali pamor si kopi ini. Maka saya akan berbagi resep es kopi susu aren yang resepnya kami terima dari salah satu kedai kopi terkenal dan mungkin kamu sudah pernah minum kopi ini. Yuk disimak. Es kopi susu yang layak dicoba. Yang dibutuhkan: espresso atau double espresso jika ingin lebih nendang, 2 sendok makan gula aren. Porsi ini setelah dipotong halus, 1 sendok makan gula pasir, sejumput garam, 100 ml air, 150 susu cair es cangkir saja panci. Cara membuat: 1. Ambil panci dan masukkan gula aren yang telah dipotong halus, gula pasir, garam dan air lalu masak hingga larut. 2. Buat espresso dan biarkan hingga agak mendingin. 3. Setelah larutan gula aren, gula pasir, garam dan air mendidih, matikan api dan biarkan suhunya turun. 4. Siapkan cangkir lalu tuang larutan gula aren tadi. 5. Jangan lupa untuk menuangnya ke keseluruhan dinding cangkir secara merata. 6. Masukkan es, susu cair dan terakhir espresso. 7. Es kopi susu aren ala kamu akan mengalahkan nikmatnya es kopi susu aren di tempat lain. Bikin kopi susu dengan alat kopi terbatas. Keterbatasan mengajari kita untuk lebih kreatif. Dan mumpung di rumah saja, saatnya berkreasi menciptakan kopi susu enak dengan alat kopi terbatas. Cuma orang-orang tertentu yang memiliki alat kopi lengkap di rumah. Kebanyakan dari kita umumnya hanya memiliki 1 atau 2 alat seduh yang kita andalkan agar bisa menikmati kopi setiap hari. Bukan tidak mau berinvestasi di situasi begini, tapi setiap orang punya prioritasnya masing-masing. But hey, bukan berarti kita tak bisa berkreasi dengan alat kopi yang kita punya itu, bukan? Dan jika kamu pikir kopi susu ala kafe hanya bisa diciptakan dengan alat-alat canggih, maka kami wajib memberikan beberapa tips sederhana agar kopi susu enak bisa tercipta dengan alat kopi seadanya. Ciptakan busa susu dari French press. Kamu ingin menikmati kopi susu ala cappuccino seperti di kedai kopi favoritmu? Tenang, kalau kamu hanya memiliki French press di rumah maka masalahmu selesai sudah. Caranya, panaskan susu di panci. Ingat, jangan sampai mendidih. Setelahnya tuang susu pada French press yang sudah dibilas air panas terlebih dahulu.
Masukkan plunger dan kocok susumu hingga berbusa. Tuang di atas kopi hitam atau espresso yang sudah kamu siapkan dan voila. Tak punya French press. Tapi kalau botol punya, kan? Kamu tak punya French press tapi ingin berkopi susu ria? Oke baik. Ambil botol apa saja. Botol sisa cold brew atau botol sisa minuman apapun yang memiliki tutup rapat. Panaskan susu cair jangan sampai mendidih. Kemudian masukkan susu ke dalam botol yang sudah dibilas dengan air panas. Ingat, jangan sampai susu terlalu memenuhi botol karena akan susah dikocok. Lalu kocok hingga berbusa dan tuang di atas kopi hitammu. Cappuccino dengan alat kopi terbatas siap menemanimu di rumah. Bikin sirup sendiri. Kamu suka kopi susu pandan atau kopi susu dengan gula aren? Kenapa tak membuat sirupnya sendiri? Untuk sirup pandan sederhana kamu bisa membeli beberapa lembar daun pandan dicampur gula. Resepnya banyak tersebar di aneka situs dan blog. Sirup daun pandan ini pun bisa bertahan lama jika disimpan di lemari es. Hal ini berlaku juga untuk gula aren. Kamu tinggal memanaskan gula aren dan gula aren cair bisa disimpan lama di lemari es. Saat ingin kopi susu ala kedai kopi kamu tinggal menggunakannya. Untuk kopi susunya kamu bisa membuatnya dari aneka alat seduh yang kamu punya. Tak punya alat kopi sama sekali tapi tetap ingin ngopi. Baiklah. Pertama kamu bisa membuat kopi tubruk. Jika ingin kopinya tak berampas kamu bisa menyaringnya dengan saringan teh atau saringan apapun yang kamu punya di rumah. Untuk susunya kamu bisa meniru poin kedua di artikel ini. Dengan kata lain tak alasan untuk tidak bisa bikin kopi atau kopi susu asal memang mau mencoba. Bikin kopi susu kekinian, coba tambahkan ini. Nikmatnya kopi susu kekinian ala barista, jadi teringin membuatnya sendiri di rumah. Sebagai penikmat sajian kopi susu, yang mungkin sudah berkeliling mencoba sajian kopi susu di hampir semua kedai kopi lokal. Tentunya ada keinginan jauh di dalam hati, untuk mencoba membuat sajian kopi susu kekinian di rumah. Bahkan tidak sedikit mungkin yang ingin membuka usaha kedai kopi, dan membuat sajian kopi susu enak yang khas. Sebelum memulainya, diawali dengan eksperimen untuk menemukan resep sajian kopi susu favorit. Bukan tidak mungkin membuat sajian kopi susu nikmat di rumah, dengan alat kopi yang tepat siapapun bisa membuat kopi susu favorit mereka. Umumnya kopi susu yang dibuat di kedai kopi menggunakan sajian espresso dan susu UHT yang segar. Sajian espresso sangat bisa dibuat di rumah dengan espresso maker, dan buih susu UHT segar mudah diciptakan dengan milk frother. Jika sajian kopi susu kekinian ala kamu sudah selesai, tapi tetap saja ada yang kurang, mungkin bisa ditambahkan sedikit kesan rasa dari bahan lain. Es batu dari kopi. Umumnya sajian es kopi susu menggunakan es batu, ice cube, biasa yang dibuat dari air mineral, dan ketika es batu mencair kesan rasa dari kopi susu sudah berkurang. Jika es kopi susu menggunakan es batu yang terbuat dari kopi, bayangkan bagaimana kesan rasa yang tercipta dari es batu kopi yang mencair. Madu. Manis madu berbeda dengan kesan manis yang tercipta dari gula. Kesan manis madu yang khas sangat sesuai untuk sajian kopi susu panas ataupun disaji dingin. Bahkan, manis madu dan tekstur kopi susu akan semakin meningkatkan selera, sebuah paduan rasa khas. Menambahkan madu untuk sajian kopi susu favorit, tidak ada salahnya. Coklat cair. Karakter rasa dari coklat begitu khas, bagaimana jika dicampur ke sajian kopi susu, mungkin kesan rasa akan sangat menarik. Tidak perlu menambahkan coklat cair terlalu banyak, agar tidak kehilangan kesan rasa kopi, campurkan saja secukupnya sesuai selera. Jika coklat panas saja sudah nikmat, bagaimana jika kopi susu dicampur dengan coklat cair, siapapun ingin mencobanya. Biskuit. Mungkin di antara kita pernah menikmati sajian es kopi susu dengan campuran potongan Oreo, pernahkah mencobanya dengan biskuit lainnya?
Biskuit seperti apa yang mampu menikmatkan kesan rasa dari sajian kopi susu favorit? Tentu perlu eksperimen yang tidak sekali atau dua kali. Tapi jika menemukan biskuit yang tepat, bagaimana ya karakter rasa yang tercipta dari sajian kopi susu dicampur biskuit, sirup? Sajian kopi susu terlalu biasa, padahal cara membuatnya sudah sama seperti para barista membuatnya. Mungkin perlu banyak latihan agar terbiasa, tapi jika ingin menemukan rasa nikmat dari kopi susu, tidak ada salahnya menambahkan ekstrak sirup secukupnya. Bahkan beberapa barista juga menggunakan ekstrak sirup untuk sajian kopi susu mereka. Umumnya ekstrak sirup yang digunakan di kedai kopi seperti Monin, Drip, Torani, ataupun Da Vinci Syrup. Apakah kamu pernah mengeksplorasi sajian kopi susu dengan menambahkan bahan lain untuk ciptakan rasa nikmat favorit? Yuk berbagi di sini. Eksperimen membuat kopi susu tanpa alat kopi elektrik. Siapa bilang sajian kopi susu enak dan nikmat hanya bisa dibuat oleh barista di kedai kopi ternama? Beberapa waktu yang lalu, seorang teman datang pada saya melalui pesan singkat dan bertanya, bagaimana membuat kopi susu yang enak ala chef. Akhirnya diskusi panjang pun terjadi, tidak hanya sekadar mencari cara siasati peralatan yang digunakan di kedai kopi, namun juga mencari cara mengapa kopi susu banyak diminati oleh banyak orang. Kami pun menemukan suatu kesimpulan, bahwa kopi susu adalah sajian kopi untuk segala jenis orang. Untuk yang bukan peminum kopi, rasa kopi susu sangat nyaman dan melegakan, bahkan untuk peminum kopi, kopi susu tentu sajian yang tidak akan dilewatkan. Tapi, apakah bisa membuat kopi susu enak tanpa menggunakan mesin kopi dan peralatan kopi lainnya yang biasa digunakan para barista? Sebelumnya, mari saya ajak untuk kembali menyelami teori kopi susu yang nikmat. Untuk menyajikan sajian kopi susu, tentu memerlukan biji kopi yang tepat dan juga susu yang mampu menyeimbangkan karakter rasa dari biji kopi. Sajian kopi untuk kopi susu. Sangat jarang biji kopi Arabica digunakan untuk kopi susu, umumnya kopi Arabica akan dicampur dengan kopi Robusta ataupun varietas kopi Arabica lain yang memiliki karakter badi yang kuat. Maka rahasia dari kopi susu yang nikmat dengan hasilkan sajian kopi yang memiliki badi yang kuat. Untuk mendapatkan sajian kopi yang kuat menggunakan biji kopi yang ada di rumah, solusinya ada pada rasio. Sajian espresso menggunakan mesin espresso sekalipun, rasio yang digunakan 1:1.5 atau 1:2 berbeda dengan sajian kopi manual yang menggunakan rasio pukul 1:15 menit dan identik dengan karakter rasa asam. Kemudian saya mengambil biji kopi dan menggilingnya, menyaduhnya menggunakan French press dengan rasio 1:5 agar mendapatkan karakter badi yang kuat. Setelah itu saya sajikan di cangkir dan membersihkan French press, serta mempersiapkan susu yang digunakan. Susu untuk kopi susu. Sangat berbeda hasil rasa yang tersaji dari sajian kopi susu menggunakan susu UHT ataupun jenis susu lainnya. Sedikit saya tuang ke panci, menghangatkan susu UHT kemudian menuangkannya ke French press. Siapa yang mengira dengan French press bisa juga menciptakan buih susu? Rasio dari susu dengan kopi pun harus dipertimbangkan. Pada kopi susu perbedaan rasio akan mengalami perbedaan istilah sajian, ada cappuccino, latte, cortado dan lainnya. Setelah saya rasa bobi susu sudah cukup, susu UHT yang dihangatkan dan telah berubah menjadi buih susu dituang ke sajian kopi dengan rasa yang kuat tadi. Dan tebak seperti apa sajian kopi susu yang tercipta, tidak kalah nikmat dengan hasil sajian kopi susu ala chef. Namun jangan perhatikan tampilannya, tapi rasa dari sajian kopi susu hasil buatan sendiri di rumah. Ulasan ini menurut pengalaman saya membuat sajian kopi susu di rumah, namun lebih memudahkan jika membuat kopi susu dengan espresso maker manual dan alat milk froth khusus. Sajian kopi susu yang menurut saya nikmat mungkin belum tentu sesuai dengan selera orang lain. Tapi izinkanlah sajian kopi yang berkenalan dan mengakrabkan rasa pada tiap orang.
Apakah kamu memiliki pengalaman membuat sajian kopi susu hasil eksplorasi di rumah? Yuk berbagi di sini. Sekilas tentang eksistensi kopi susu kita. Industri kopi kita berada pada dua hal yang berbeda hari ini, teknologi dan kopi susu kekinian. Kehadiran kopi susu disambut meriah oleh para penikmatnya. Sampai-sampai semua orang merasa mampu memiliki gerai atau kios kopi hanya bermodalkan budget kecil dan pengetahuan kopi yang tak dalam-dalam banget. Kopi susu menjadi jamur di musim hujan. Meriah tersebar di jalan-jalan. Beberapa meter sudah mudah ditemukan kios kopi yang menjajakan kopi susu kekinian. Nama besar kopi susu diawali oleh lahirnya Tuku. Lalu kemudian berkembang pesat dan muncullah pelaku lain seperti Kenangan, Janji Jiwa, Fore dan banyak lagi. Masing-masing menjual kopi susu dengan teknik pemasaran yang luar biasa jagonya. Bahkan Kenangan dan Fore tampak unggul karena memadupadankan teknologi dalam teknik jualannya. Hal ini tidak terbayangkan 5-10 tahun lalu. Siapa yang bisa mengira bahwa kopi susu akan dirayakan semasif ini? Dengan teknologi malah, kopi susu menjadi alternatif yang gampang diterima untuk mereka yang mau menikmati kopi dengan rasa yang familiar dan harga yang tak mencekik kantong. Ya, meski tak semua kopi susu berharga murah. Kabar baiknya adalah banyak penikmat kopi susu yang lebih nasionalis. Alih-alih memilih Starbucks sebagai merek ternama yang harum namanya, banyak orang yang lebih memilih meminum mereka kopi lokal. Tak hanya merek besar yang saya sebutkan tadi, namun nama-nama kopi kecil lainnya yang memang dibangun oleh orang lokal yang tak punya dana besar. Mantap! Lalu apakah kopi susu kekinian akan mengalahkan genre kopi hitam secara seduh manual? Tampaknya tidak juga. Karena kopi susu dan kopi manual sepaket dengan espressonya adalah dua hal berbeda. Bahkan kedai-kedai kopi era sekarang tak mau kalah dan malah mereka juga menyediakan menu kopi kekinian di samping espresso base dan menu filtered coffee. Kopi susu kekinian menurut saya adalah pelengkap dan pemberi warna di industri kopi kita yang dinamis. Kopi kekinian bukanlah pilihan kopi kelas 2, namun sebagai alternatif selera dan isi kantong juga. Menurutmu bagaimana?